Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemuda sebagai agent of change. Sahabat HKTV tentunya sering mendengar istilah tersebut, baik itu di dalam majalah, di dalam buku, ataupun banyak seminar-seminar yang membahas mengenai pemuda sebagai agent of change tersebut. Dikarenakan para pemuda memiliki sumbangsih yang sangat besar dalam sejarah peradaban umat Islam dan peradaban umat manusia untuk keseluruhan. Para pemuda ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan rasa punya keberanian untuk menyampaikan sebuah pemikiran yang baru untuk masyarakat di sekitarnya. Jika kita melihat di zaman Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri yang merupakan uswah hasanah bagi kita semua, teladan bagi kita semua, yang pada usia mudanya sendiri sudah diberi gelar oleh para masyarakat Arab sebagai gelar Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya. Apalagi ketika beliau menginjak umur 35 tahun, beliau diberikan amanah yang sangat besar pada saat itu, yakni untuk memimpin sebuah musyawarah untuk memindahkan batu Hajar Aswad ke Ka'bah. Ini merupakan sangat luar biasanya para pemuda. Bagaimana sosok Rasulullah SAW yang dipercayai sebuah urusan besar oleh masyarakat Mekah saat itu. Dan jika kita lihat di peradaban yang lain, ketika di zaman Utsmaniyah, yang ketika itu Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 22 tahun bisa menaklukkan kota Konstantinopel yang merupakan kota yang paling kuat, paling kokoh keamanannya pada masa itu. Ini membuktikan bahwasanya peranan pemuda sangatlah besar di dalam peradaban manusia. Baik itu kita di masa kini sebagai pemuda yang sebagai agent of change ini, tentunya kita harus bisa melihat dan bercermin terhadap para pemuda-pemudi di masa lalu ini. Sahabat HKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 6 karakter yang setidaknya harus dimiliki oleh para pemuda. Yang pertama adalah karakter ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, dan matiku hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam." Keikhlasan merupakan salah satu kunci diterimanya sebuah amal. Makanya tanpa adanya ikhlas tidak berarti sebuah amal tersebut kita lakukan. Tanpa adanya keikhlasan, maka amal kita akan sia-sia tanpa adanya jasa atau tanpa adanya bekas yang akan bermanfaat untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain. Yang kedua adalah karakter jujur. Sebagaimana tadi sudah kami sebutkan, sahabat HKTV, bahwasanya Rasulullah SAW ketika masa mudanya sudah diberi gelar Al-Amin oleh masyarakat Arab. Ini sungguh merupakan luar biasa bagaimana seorang pemuda harus memiliki karakter jujur ini. Dikarenakan kenapa? Apabila seorang pemuda ingin menjadi sebuah atau seorang agent of change, maka orang tersebut harus terpercaya oleh orang sekitarnya. Bagaimana mungkin ketika peran pemuda yang sebagai agent of change ini tetapi justru dinilai oleh masyarakat sekitarnya sebagai pendusta? Ini sungguh sangat melawan sebagai kodrat kita sebagai seorang pemuda. Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin memiliki sifat kikir?" Rasulullah menjawab, "Mungkin saja." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin memiliki sifat pengecut?" Rasulullah menjawab, "Mungkin saja." Tetapi sahabat HKTV, ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin memiliki sikap berdusta?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan tegas, "Tidak mungkin." Ini membuat ketegasan dalam hal kejujuran ini harus ada pada diri manusia, khususnya kita sebagai pemuda. Yang ketiga adalah sifat tawadu.
Bagaimana Rasulullah SAW walaupun seorang panglima besar saat itu, seorang pemimpin di Madinah, tetapi ketika dalam satu riwayat beliau Rasulullah SAW menjumpai seorang anak kecil yang kemudian memberikan salam kepada anak tersebut, kemudian mengusap kepalanya. Ini merupakan salah satu contoh kita sebagai pemuda yang harus memiliki kerendahan hati walaupun kita bisa dibilang berada di atas orang lain, tetapi sungguh iblis yang begitu pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pemimpin malaikat selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun, tetapi karena ada sifat sombong dalam hatinya Allah keluarkan dan Allah usir dia dari surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Karakter yang keempat yakni berani. Tentu para pemuda kita sudah mengetahui bahwasanya para pemuda ini banyak sekali orang yang memiliki sifat berani dari di atas rata-rata dibandingkan orang lain. Tetapi berani di sini maksudnya berani untuk melanjutkan atau menjalankan syariat Islam, berani untuk mengatakan iya terhadap apa yang Allah sukai, dan sebaliknya untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba, berani mengatakan tidak terhadap maksiat, berani mengatakan tidak terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak disukai. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa yang paling kuat di antara kalian?" Rasulullah, kemudian para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah, yang paling kuat adalah yang paling jago gulatnya di antara kami." Tetapi Rasulullah menjawab, "Tidak, bukan itu. Tetapi orang yang kuat di antara kalian adalah orang yang bisa, yang paling kuat untuk menahan hawa nafsunya." Sahabat HKTP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang kelima adalah disiplin. Dalam bukunya A.A.Gim pernah berkata, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ini merupakan suatu bukti bahwasanya sebuah kedisiplinan akan membawa kepada kesuksesan dalam hal apapun yang akan kita rencanakan pada masa yang akan datang ataupun masa yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Tentu dalam disiplin kita banyak sekali peribadahan dalam Islam yang menganjurkan untuk meninggikan yang namanya disiplin. Kita ambil contoh untuk salat. Salat sendiri banyak sekali ilmu-ilmu disiplin di dalamnya. Salat harus tepat waktu. Bukankah itu sebuah kedisiplinan? Itu sangatlah disiplin. Disiplin yang sangat tinggi di antara ibadah-ibadah yang ada dalam Islam. Kemudian hadirin sahabat HKTP yang kami muliakan, yang keenam adalah karakter tangguh. Yang dimana wajar kita sebagai manusia itu sering sekali mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan sebuah ujian, bagaimana kita menyikapi tersebut? Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsinya, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku," kata Allah, "sesuai dengan prasangka hambaku." Maka sahabat HKTP yang dimanapun Anda berada, dengan kita mendapatkan sebuah musibah apapun, maka ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sebuah musibah, sebuah ujian tanpa kita di luar batas kita. Itu sudah menjadi hal mutlak. Maka dari itu, sahabat HKTP yang dimanapun Anda berada, keenam karakter ini harus ada pada diri kita, khususnya para pemuda yang sebagai peranan untuk sebagai agent of change ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.